Halo, kita ketemu lagi di channel Mas Tukang. Buat yang baru subscribe channel Mas Tukang ini tempat belajar engineering bareng guys, dengan cara yang simpel dan menyenangkan sehingga langsung bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Sebelum Mas Tukang mulai, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like video ini, serta jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa aja sih yang harus dilakukan saat maintenance baterai PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Ada yang menyebut PLTS dengan solar panel atau solar home system atau SHS. Sebenarnya semua itu sama ya guys. Mas Tukang di sini pakai sistem off grid atau sistem PLTS yang nggak terhubung ke jaringan PLN. Nah, oleh karena itu dibutuhkan baterai yang cukup banyak guys. Pertama kita buka dulu casing baterainya dan dilihat secara fisik. Nah, itu dia guys, dari jauh aja udah kelihatan tuh baterainya ada yang hamil. Hamil ini diakibatkan karena pembentukan gas di dalam casing baterai. Penyebab baterai hamil ada banyak guys. Beberapa diantaranya overcharging atau pengecasan dengan kelebihan tegangan, overheating atau baterai yang terlalu panas, over discharging atau baterai digunakan sampai habis sehingga tegangannya hampir nol. Dan yang terakhir biasanya karena baterainya sudah berumur guys. Nah, baterai yang udah hamil seperti ini sama sekali nggak bisa digunakan lagi ya guys. Meskipun sudah dikempesin dengan cara dibolongi lalu dikeluarkan gasnya, ataupun tegangannya masih bagus guys, berkisar 3,7 sampai 4,2, tetap nggak bisa digunakan ya guys karena berbahaya kebakaran. Karena kalau baterai litium dilubangi, litium di dalamnya akan ketemu oksigen dari luar. Nah, ini berbahaya keluar api guys. Karena seperti yang kita tahu, litium adalah logam yang sangat reaktif. Begitu bereaksi dengan oksigen langsung berubah jadi panas yang sangat tiba-tiba. Kebakaran pada baterai litium seperti pada mobil atau motor listrik dan pada PLTS disebabkan oleh hal ini guys. Nah, penyebab baterai litium terbakar berikutnya adalah tidak pakai BMS guys, atau Battery Management System. BMS biasanya dipakai kalau baterai litium itu dihubung seri, seperti pada baterai Mas Tukang ini. Ini baterainya dihubung seri sebanyak 3 string atau 3S. Jadi tegangan totalnya adalah jumlah ketiga baterai guys, atau 4,2 kali 3 sekitar 12,6 volt. Nah, tegangan di ketiga string tersebut harus sama ya guys. Itulah tugas BMS untuk meratakan tegangan di ketiga string. Kalau tegangannya tidak seimbang, bisa jadi tegangan satunya tinggi sekali guys, melebihi tegangan maksimal baterainya. Dan terjadilah baterai hamil seperti ini. Terus kalau udah terlanjur hamil gimana dong guys? Nah, yang pertama baterai ini harus langsung dipisahkan dari stringnya ya guys, karena baterai hamil itu bisa terbakar sewaktu-waktu. Nah, karena pada satu string itu baterainya dilepas satu keping, pada kedua string lainnya juga harus dilepas satu keping ya guys. Hal ini bertujuan supaya kapasitas baterai di ketiga string itu sama. Jadi pas dicas dia penuhnya barengan guys, pas dipakai juga menurunnya barengan. Setelah ketiga string masing-masing dikurangi satu keping, coba diukur tegangannya. Kalau tegangan masing-masing string udah sama, bisa langsung dirakit kembali masuk casing. Nah, kalau salah satunya ada yang ngedrop, dia harus dicas satu string sendiri guys. Nah, Mas Tukang biasanya pakai modul TP4056 untuk ngecas per stringnya sampai tegangannya seimbang. Bagusnya sih ketiganya dicas penuh guys sampai ke 4,2 volt baru dirakit lagi. Nah, terus sel baterai yang sisa 2 tadi diapain enaknya nih guys? Kalau Mas Tukang sih kebetulan ada power bank yang sudah jelek banget selnya. Jadi langsung aja selnya dipakai untuk mengganti sel yang udah jelek dari power bank itu. Nah, kapasitas baterai PLTS-nya jelas berkurang ya guys, karena udah diambil sebanyak 3 sel. Nah, kalau mau dipakai lagi buat PLTS gimana caranya? Caranya harus dibelikan satu sel lagi yang persis kapasitasnya, sehingga ada 3 buah sel yang bisa dipasang ke 3 string tadi. Nah, balik lagi ke baterai hamil. Ini dia guys, sel yang hamil kita lihat dari deket. Hamilnya udah gede banget itu guys, bedakan sama yang sebelahnya yang masih bagus. Nah, ini dia guys, ini kulitnya ini udah keras banget guys, kayaknya tekanan udara di dalamnya itu udah tinggi banget. Mau nggak mau ini harus dibuang ya guys. Kalau di Amerika sih ada tempat sampah yang khusus buat buang baterai guys. Kalau di Indonesia Mas Tukang masih belum tahu cara buang baterai yang bener gimana. Nah, supaya baterai nggak meledak tiba-tiba setelah di dalam tempat sampah, ini Mas Tukang tusuk dulu pakai cutter sebelum dibuang. Nah, itu dia guys yang harus dilakukan saat maintenance baterai. Monggo di-share jika dirasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya.